Baik, selamat pagi anak-anak Bapak sekalian dimanapun berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dimanapun kita berada. Pada kali ini kita akan belajar tentang ekonomi kreatif, di mana kita akan mempelajari sub-sub sektor ekonomi kreatif dan pusat-pusat keunggulan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, perhatikan anak-anak Bapak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian ekonomi kreatif. Yang kedua adalah mendeskripsikan subsektor industri kreatif. Sedangkan yang ketiga adalah menganalisis pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi kreatif untuk kesejahteraan masyarakat. Itulah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Konsep ekonomi kreatif adalah konsep pada era ekonomi baru yang mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge dari SDM sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya untuk menghasilkan produk dan karya kreatif. Perhatikan anak-anak Bapak, ada 16 subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama ada arsitektur, desain interior, desain komunikasi, desain produk, film, fotografi, kriya kuliner, musik, fashion, aplikasi, penerbitan, periklanan, televisi, seni pertunjukan, dan seni rupa. Baik, perhatikan adapun upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Yang pertama adalah menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Yang kedua, menyusun roadmap industri kreatif bersama pemerintah dan pihak-pihak swasta. Yang ketiga, menyusun program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif. Yang keempat, memberikan perlindungan bagi karya industri kreatif. Sedangkan yang kelima, membentuk Indonesia Creative Council. Itulah ada 5 upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Adapun upaya-upaya menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional yang sudah dilaksanakan, yang pertama adalah mengamati pasar dan mengenali pesaing. Yang kedua, menciptakan produk yang berbeda. Yang ketiga, menonjolkan keunggulan produk daerah masing-masing. Yang keempat, mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Yang kelima, menawarkan harga yang bersaing. Dan yang keenam, mempromosikan produk-produk baik dalam negeri maupun luar negeri. Setiap negara memiliki keunggulan di dalam negaranya masing-masing. Baik, pada hal ini kita akan melihat keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Ada perbedaannya, di mana keunggulan komparatif adalah teori yang menyatakan suatu negara yang dapat memproduksi produk tertentu secara lebih murah dan efisien, negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Sedangkan keunggulan mutlak adalah teori yang menyatakan bahwa jika suatu negara dapat membuat produk tertentu yang tidak diproduksi negara lain, negara tersebut akan memiliki keunggulan mutlak. Sekarang kita perhatikan pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama di wilayah Sumatera Utara, ada tambang timah di Bangka Belitung, dan juga kita melihat banyaknya perkebunan sawit yang ada di wilayah Sumatera. Adapun pusat keunggulan yang ekonomi yang ada di Pulau Jawa, kita boleh lihat di sana
kesenian sangat luar biasa, peninggalan-peninggalan sejarah juga seperti Candi Borobudur, kain batik, ya, dan banyak lagi keunggulan-keunggulan ekonomi yang ada di Pulau Jawa. Keunggulan ekonomi yang ada di wilayah Bali, Nusa Tenggara, kita tahu Bali yang dijuluki menjadi Pulau Dewata, wisatanya sangat luar biasa. Misalnya Tanah Lot yang ada di Bali. Kemudian di daerah Nusa Tenggara ada kita kenal Pulau Komodo yang menjadi destinasi wisata baik dalam negeri maupun luar negeri. Baik, pusat keunggulan ekonomi yang ada di wilayah Kalimantan seperti Pasar Apung dan juga tambang batu bara. Keunggulan ekonomi yang ada di wilayah Sulawesi, yakni perkebunan kakao dan juga wisata laut yang sangat indah seperti Taman Laut Bunaken. Adapun pusat keunggulan ekonomi di wilayah Kepulauan Maluku dan Papua, kita tahu Maluku memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa seperti Raja Ampat, dan juga di daerah Papua di perut buminya menyimpan emas yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan apa yang sudah kita pelajari, semuanya anak-anak Bapak boleh mempelajarinya dengan baik, mengulanginya di rumah. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kita bertemu kembali pada minggu depan. Bapak sudahi dengan selamat pagi dan tetap semangat.